Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke, silakan Faris untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat, yes. Oke, hari ini adakah yang tidak berangkat? Berangkat semua? Semuanya sehat? Sudah sarapan belum? Sudah, ada yang belum? Guntur belum? Guntur belum makan? Belum sarapan, kenapa nak? Nggak apa-apa. Nanti makan MBG, dapat MBG ya, sarapan pakai MBG ya. Oke. Sebelum pembelajaran berlanjut, terlebih dahulu ada tepuk semangat dari Ibu. Seperti yang minggu lalu ya. Sudah tahu? Jadi langsung saja. 1 clap. 2 clap. 3 clap. 4 clap. Let's go. Sekali lagi. Sepertinya belum kompak. Kalian masih pagi harus sudah fokus. Semangat. Febri semangat Feb. Oke. Lagi. 1 clap. Yes. 2 clap. Oke. 3 clap. On fire. 4 clap. We can do it. Let's go. Oke. Selanjutnya, sebelum kita belajar lebih jauh bersama Bu Guru, Ibu ada ice breaking. Jadi, pertemuan minggu lalu kita sudah belajar bersama Ibu bermain Simon Said. Masih ingat Simon Said? Nah, kata kuncinya itu Simon Said. Tapi sekarang hari ini Ibu tambahin lagi kata kuncinya bumi berputar. Bumi berputar. Nah, cara mainnya nanti kalian berdiri semua. Kemudian Ibu akan menyebutkan hewan yang sudah punah atau hampir punah, dan tumbuhan yang sudah punah atau hampir punah, dan yang belum punah. Misal, contoh ya, mau percobaan dulu atau langsung mulai? Percobaan 1 kali saja ya. Berdiri. Untuk meningkatkan fokus kalian pagi ini. Oke, mulai. Percobaan terlebih dahulu. Kata kuncinya Simon Said dan bumi berputar. Jika hewan yang sudah punah atau hampir punah, berputarnya ke kanan. Ke kanan. Kalau yang belum punah, berputarnya ke kiri. Siap, harus fokus. Kata kuncinya Simon Said. Simon Said, dinosaurus. Kemana? Dinosaurus punah belum? Punah. Jadi kemana? Ke kanan lagi. Simon Said, kucing. Ke kiri. Lagi. Simon Said, komodo. Komodo kemana komodo? Ke komodo itu hampir punah tidak? Ada tapi hampir punah. Jadinya kemana? Ke kanan. Kalau misal ular, tidak ada Simon Said-nya, jadi tidak bergerak. Jangan bergerak. Oke? Kita mulai. Siapa yang fokus? Lihat teman-teman kalian. Siapa yang tidak fokus pagi-pagi ini ya? Oke.
1, 2, 3. Simon said, Komodo. Siapa yang salah? Simon said, kucing. Kemana? Simon said, burung. Burung masih tidak? Masih berarti kemana? Ke kiri. Kemudian, bebek. Bebek tidak berputar. Siapa yang tidak fokus pagi ini? Faris dan Guntur. Guntur belum sarapan sih. Tadi sarapan dulu nah, biar fokus. Oke. Sudah. Sekarang duduk semua, kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Dari permainan kita baru saja, dari ice breaking ini ada pertanyaan nih dari Bu Guru. Kenapa sih hewan-hewan itu yang tadi disebutkan kok ada yang punah, ada yang sudah tidak ada di bumi kita ini? Kenapa? Mati. Karena sudah diburu. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini akan lebih lanjut. Itu pertanyaan itu kita simpan dahulu ya. Lanjut kita akan membahas. Ibu punya gambar. Lihat di sini. Oke. Nah. Siap. Nah, dilihat di sini. Di sini ada apa, Nak? Gambar. Di sini hutan apa? Hutan yang lebat. Yang ini hutan? Nah, kira-kira pertanyaannya. Menurut kelompok, ini duduknya udah berkelompok seperti kemarin kan? Kelompok 1, kelompok 2. Menurut kelompok 1, kira-kira hewan dan tumbuhan hidup dengan nyaman di hutan yang mana? Hutan yang lebat. Ini kira-kira kelompok 2. Hutan gundul terjadi karena apa? Ulah manusia. Diapakan sama manusia? Ditebang, penebangan liar, pembakaran liar oleh manusia, pribadi atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalian pernah dengar tidak? Hutan adalah paru-paru dunia. Pernah dengar? Nah, sekarang maknanya apa sih? Hutan adalah paru-paru dunia. Jadi, kita bernafas menggunakan apa? Menghirup oksigen. Oksigen munculnya dari mana? Dari tumbuhan, pohon. Jadi kenapa hutan yang lebat ini penuh dengan pohon-pohon itu adalah disebut dengan paru-paru dunia. Karena kita sangat membutuhkannya. Kita menghirup oksigen dari Allah itu secara gratis. Diberi hutan yang lebat. Dan malah disalahgunakan menjadi gundul seperti ini. Kalau misal semua hutan menjadi gundul, kira-kira ngeri tidak? Kita bernafasnya bagaimana? Ya, itu adalah kengerian. Kemudian, sekali lagi, Ibu punya 2 gambar lagi. Yang ini sungai kotor, yang ini sungai bersih. Ada yang suka makan ikan? Makan ikan, suka semua ya. Nah, kira-kira ikan senangnya hidup di sungai yang mana? Yang bersih. Ini ulah siapa? Kok bisa kotor? Manusia membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau misal ikan di sini bisa apa? Ada di mati. Kita tidak bisa makan ikan. Sedih nggak bisa makan ikan? Sedih. Oke. Jadi kalian perlu tahu nanti kita akan hari ini akan belajar bersama Ibu, yaitu kalian akan mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari aktivitas kita terhadap perubahan lingkungan. Kemudian kalian nanti akan mendapat solusi apa dari dampak-dampak yang terjadi ini. Oke? Nah, merefleksi terlebih dahulu. Kalian kira-kira pernah tidak melihat lingkungan kalian itu sungai yang banyak dengan sampah? Ya, pernah? Di sekitar rumah kalian ada? Atau selokan yang penuh dengan sampah? Nah, berarti masalah ini kalau bahasa gaulnya relate. Pernah dengar relate? Masalah ini relate sesuai dengan kehidupan kita ya. Masalah sampah ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita di lingkungan.
Ya enggak? Sampahnya masih banyak di lingkungan kita, ya, di sungai, di selokan masih banyak. Nah, maka dari itu pembelajaran bersama Ibu hari ini kalian akan mengetahui dampak negatif, dampak positif, kemudian nanti kita akan cari solusinya bersama-sama. Kemudian selanjutnya, untuk kita mengetahui itu Ibu punya video. Coba sekarang kalian buka ininya, buku tulisnya. Buku tulisnya dibuka. Ambil buku tulisnya. Pengaruh aktivitas Nah, sudah? Mana Faiz? Faris? Ambil dulu, nggak apa-apa, ambil dulu buku tulisnya. Ambil, Pep. Oke, sambil teman-temannya mengambil buku tulis, jadi kenapa sih kok suruh ngambil buku tulis juga gitu ya? Jadi ibu guru di sini nanti akan menampilkan video yang nanti kalian harus mencatat 3 yang kalian temukan, 3 dampak negatif dan 3 dampak positif yang ada pada video ini. Oke? Dicatat sambil melihat, sambil dicermati, sambil ditulis apa yang penting. 3 dampak positif dan negatif. Febri sudah? Sudah siap ya? Kita mulai ya. Diperhatikan dengan baik-baik ya. manusia terhadap lingkungan. Tahukah kalian, saat banyak negara menerapkan lockdown pada tahun 2020, lingkungan kita berubah secara drastis. Di Italia, kanal-kanal yang biasanya keruh menjadi jernih. Di Jakarta, kualitas udara membaik untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan sekitar kita. Sejak zaman prasejarah, manusia telah melakukan berbagai aktivitas untuk bertahan hidup. Dulu, manusia berburu, bercocok tanam, dan tinggal di gua. Kini, aktivitas manusia semakin berkembang, seperti membangun kota, menggunakan kendaraan bermotor, hingga mengolah sampah. Namun, tidak semua aktivitas ini berdampak positif bagi lingkungan. Aktivitas manusia memiliki dampak yang beragam. Dampak positif. Satu, menanam pohon di sekitar rumah. 2, membuat lubang biopori untuk resapan air. 3, menjaga kelestarian hutan. Dampak negatif. 1, membuang sampah sembarangan yang menyebabkan pencemaran. 2, penebangan hutan secara liar yang menyebabkan banjir. 3, pencemaran udara dari asap kendaraan dan pabrik. Halo teman-teman, tahukah kalian rahasia besar tentang rumah kita, planet Bumi? Bumi memberi kita udara segar, air minum, tanah subur, dan sinar matahari untuk kehidupan. Tapi, tahukah kalian kalau bumi kita sedang menghadapi bahaya besar? Selama ratusan tahun, kita terus memanfaatkan alam dengan menebang hutan dan menambang tanpa henti. Kita juga membuang sampah sembarangan dan mencemari udara kita. Akibatnya, lingkungan rusak parah dan suhu bumi semakin panas. Ini yang kita sebut dengan pemanasan global atau global warming. Pemanasan terjadi karena terlalu banyak gas rumah kaca di lapisan atmosfer kita. Gas ini berasal dari kendaraan, pabrik industri, dan pembakaran hutan yang liar. Dampaknya terasa setiap hari. Cuaca semakin aneh dan tidak menentu. Gas ini memerangkap panas matahari, menyebabkan suhu bumi terus meningkat drastis. Banjir sering terjadi, dan musim kemarau berlangsung sangat panjang. Selain pemanasan global, ada masalah pencemaran lingkungan. Sungai menjadi kotor karena limbah. Udara tercemar oleh asap, dan laut dipenuhi sampah plastik yang berbahaya. Banyak hewan laut mati karena plastik, dan hutan yang gundul membuat mereka kehilangan rumah. Jika kita terus seperti ini, es di kutub akan mencair dan banyak pulau tenggelam.
Tapi tenang, masih ada harapan. Jika kita mau berubah dan bertindak, kita bisa jadi pahlawan bumi. Mulailah dari hal kecil, membuang sampah, kurangi plastik, hemat listrik dan air, serta tanam pohon. Mari kita jaga bumi seperti menjaga rumah sendiri. Sekarang waktunya kamu jadi penjaga bumi masa depan. Oke, sudah tahu apa yang dicatat? Ini videonya tentang apa? Pengaruh aktivitas manusia terhadap Pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Kira-kira dampak positif tadi, dampak positif aktivitas manusia terhadap lingkungan tadi apa? Dampak positifnya? Menanam pohon, membuat lubang biopo. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan. Oke, membuat lubang biopori. Kira-kira itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Gunanya untuk apa? Untuk apa? Mencegah banjir. Gunanya lubang biopori adalah untuk mencegah banjir. Setiap tanah itu diberi lubang. Nah, jadi air hujan itu nanti masuk meresap ke tanah. Nah, jadinya menanggulangi banjir. Nah, dampak positif sudah, dampak negatifnya apa? Membuang sampah sembarangan. Jadi kalau dampak dari membuang sampah sembarangan itu jadinya apa? Jadi apa? Jadi banjir. Kemudian kalau kedua apa lagi? Nah, penebangan pohon secara liar itu bisa jadi apa? Menebang pohon secara liar jadi apa? Gunungnya gundul jadi apa? Tanah longsor. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara tadi disebut apa kira-kira? Pencemaran udara itu pemanasan global yang sering disebut dengan efek rumah kaca. Pernah dengar nggak efek rumah kaca? Pernah dengar? Jadi efek rumah kaca itu bukan semata-mata banyak rumah yang menggunakan kaca-kaca. Nah itu tuh rumah itu banyak kacanya itu jadi efek rumah kaca, itu panas buminya. Bukan gitu ya. Jadi efek rumah kaca itu terjadi karena apa? Karena polusi udara. Polusi udara ada apa aja? Disebabkan karena apa aja? Asap apa? Asap motor, asap pabrik. Nah, kalau di bumi ini banyak makin menumpuk, jadi asapnya itu tidak bisa keluar. Bumi akan terperangkap di bumi. Nah, ketika asap ini sudah terperangkap lama, maka buminya akan semakin panas. Bumi semakin panas, nanti kutubnya menjadi cair. Jadi banjir semuanya. Jadi bumi ini menjadi air. Mengerikan. Jadi kita harus tahu solusinya apa untuk mencegah ini. Oke? Ada lagi. Jadi ini nah. Nih. Nah, yang kita sebutkan tadi itu ada perubahan lingkungan dari faktor manusia. Perubahan dari yang tadi apa? Banjir, dampaknya adalah banjir, pencemaran air, abrasi, tanah longsor, kebakaran, itu perubahan lingkungan yang terjadi karena faktor manusia. Ada nggak yang dari faktor alam? Ada, karena faktor alam itu sendiri. Ada apa aja? Gempa bumi, tsunami, gunung meletus itu terjadi karena perubahan dari alam itu sendiri. Jadi ada dua faktor apa saja? Dari faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam perubahannya apa saja? Dampaknya ada gempa bumi, meletus. Lagi dari yang perubahan lingkungan dari faktor manusia. Oke, nah kira-kira kita belum mendapatkan solusinya nih dari penjabaran ini. Untuk itu, Ibu mau kalian menjadi detektif lingkungan. Nanti kalian akan memilih per kelompok itu, Ibu punya ini, merah dan kuning. Tapi nanti setiap per kelompok itu maju mengambil pilihan. Nanti kalian mendapat merah atau kuning. Nah, kalian sebagai detektif lingkungan, di sini ada kasus
Nggak tahu ibu kasusnya apa ya. Kasus di sini harus kalian pecahkan. Harus kalian pecahkan. Apa masalahnya? Apa penyebabnya? Nah, kalian harus pecahkan bersama teman kalian solusinya apa dari kasus ini. Oke? Oke. Perwakilan kelompok silakan maju. Siapa? Terserah. Mevi, Maura, boleh? Bentar. Kalian pilih ya. Nah. Nah, enggak. Pilih yang mana? Ayo. Buka. Tunjukkan ke teman kalian. Tunjukkan teman kalian. Mevi dapat apa? Merah. Maura, Naura? Kuning. Jadi Naura yang kuning. Pecahkan kelompok 1, pecahkan kasus di amplop kartu yang kuning. Untuk yang kelompok 2, pecahkan kasus yang ada di amplop merah. Silakan. Ini lembar ABCD-nya. Nah, kasus tersebut buka kasusnya. Kira-kira dapat apa? Nah, kemudian bagi tugas kelompok, kira-kira ada yang bertugas mengidentifikasi masalahnya apa ya yang ada di kartu ini, ditulis. Masalahnya apa, penyebabnya apa, dan kalian diskusikan solusinya tuh apa. Oke. Dapat apa? Kelas kelompok 1. Sampah plastik. Oke. Jangan. Ya. Nah, ini nih. Nah, ini kasusnya. Tuh, kasusnya apa? Tentang penebangan dan pembakaran hutan. Coba diskusikan. Kira-kira Guntur, apa ini masalahnya? Guntur, coba masalahnya apa? Apa Tur? Coba dibaca. Ini kasus apa? Masalahnya apa? Penebangan hutan dan pembakaran hutan. Tulis masalahnya. Iya. Ditulis di sini. Kamu dapat kasus apa? Kasusnya apa? Nih, ini kasusnya apa? Penebangan gas, Ya. pembakaran Apa? Apa? Faris, masalah kamu apa? Dapat apa kartu merah? Apa Faris? sampah plastik semua yang di Indonesia. Sampah plastik. Ibu beri waktu 2 menit lagi. Bertugas, ada yang penyebab masalah. Ya, nih di sini kan ada di kartunya ada apa masalahnya, apa penyebabnya, begitu. Tulisnya ada di sini. Kemudian habis ini kalian presentasi satu kelompok semua maju, nanti ada yang mempresentasikan masalahnya apa. Misalnya Isal menceritakan masalahnya ada di apa di sini, udah masalah. Oke, dibagi tugas, boleh. Bagi tugas, nanti Guntur menyampaikan apanya, Isal menyampaikan apanya, gitu ya. Firda apa? Kelompok 2 juga begitu, dibagi tugasnya, nanti kalian menampilkan apa? Ini menyampaikan, Faiz menyampaikan yang mana masalahnya, Paris menyampaikan penyebabnya, Nay menampilkan apanya.
Sudah ya? Sudah selesai? Sudah? Kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan? Kelompok 1, home sweet dulu, home sweet. Ayo home sweet, Faris dan Maura. Naura. Ayo now, Faiz. Yuk. Menang, kalah, ayo maju tur. Maju tur. Oke, ayo maju. Mana? Sini maju. Ambil kasusnya bawa ke sini. Ya, baris di sini. Baris madep depan. Kasih tahu kelompok 2. Kalian mendapat. Nah, kalau dari kelompok berapa? Sebutkan. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 1. Siapa beranggotakan? Naura, Firda, Faisal. Oke. Kemudian, ayo disebutkan kalian mendapat kasus apa? Pertama masalahnya. Yang keras. Now. Masalah yang terjadi adalah hutan banyak ditebang dan dibakar. Akibatnya hutan menjadi rusak dan semakin berkurang. Kemudian. Penyebabnya apa? Penyebabnya. Yang keras, Pak Fir. Penyebabnya adalah yang manusia yang menembang hutan untuk membuka lahan perkebunan atau industri. Selain itu, ada juga yang membakar hutan agar lahan cepat dibersihkan. Kurangnya pengawasan juga membuat masalah ini terus terjadi. Oke, selanjutnya Isal. Apa Sal? Dampaknya bagi lingkungan apa? Dampaknya adalah Yang keras Sal. Hewan-hewan kenapa? Kehilangan tempat tinggal. Udara menjadi kotor karena sampah, asap, dan lingkungan menjadi rusak. Selain itu, bumi menjadi semakin panas. Oke, solusinya apa Guntur? Dari kelompok kalian solusinya apa? Apa solusinya? Solusinya menanam kembali pohon yang sudah ditanam reboisasi, tidak membakar hutan dan menjaga hutan dengan Baik. Oke, satu lagi 3. memberi hutan kepada orang yang Memberi hukuman. kepada orang yang merusak hutan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh duduk. Jadi kelompok 1 itu kasusnya apa? Ada penebangan hutan di Riau, penebangan hutan dan pembakaran hutan. Jadi menurut kelompok 1 solusi dari ini semua, jika ada kebakaran hutan dan penebangan hutan, solusinya apa tadi dari kelompok 1? Kita bisa baca. Tadi Guntur kedengeran nggak? Kedengeran apa aja? Menanam kembali pohon yang sudah ditebang, yaitu apa sering kita sebut sebagai reboisasi. Solusi yang kedua, tidak membakar hutan dan menjaga hutan dengan baik. Benar atau salah? Benar. Ketiga, mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan. Kemudian kelompok 2, ayo. Perkenalkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya nggak semangat sih? Semangat dong. Semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Dapat apa, Mei? Dapat sampah plastik mencemari sungai dan laut di Indonesia. Oke, itu kasusnya ya. Ya. Kemudian masa itu penyebabnya apa? Penyebabnya Penyebabnya adalah manusia yang membuang sampah sembarangan. Banyak orang yang masih menggunakan plastik sekali pakai dan tidak membuangnya di tempat sampah. Ayo dampaknya. Dampaknya adalah air sungai dan laut menjadi kotor. Banyak hewan yang lain seperti ikan bisa mati karena memakan sampah plastik. Sungai juga bisa bersumber dan menyebabkan banjir.
Oke. Apalagi dampaknya bagi apa lagi? Dampaknya bagi sosial dan ekonomi. Oh, lengkap nih kelompok 2. Apa, Pak Paris? Dampaknya bagi manusia adalah lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Orang bisa terkena penyakit. Nelayan juga bisa rugi karena ikan berkurang. Oke, sekarang Febri solusinya. Solusinya apa aja Febri? Kalau ini, kalau sampah plastik banyak di kasus dari sampah plastik ini solusinya apa aja? Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga adalah mendaur ulang sampah plastik. Pintar. Untuk tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ayo duduk. Oke. Nah, dari kelompok 2 kalian tadi dengar nggak? Mendaur ulang sampah plastik dan mengurangi sampah plastik. Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik? Kira-kira kita pakai apa? Kalau ke pasar pakai tas kain sendiri. Jadi tidak menggunakan plastik, tidak memperbanyak sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Oke. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum itu kita melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Ibu mau kalian di kertas ini, Ibu bagian satu-satu. Refleksinya adalah kalian menuliskan pembelajaran hari ini kalian mendapat apa? Mana? Nih. Hari ini tulis di situ. Hari ini saya belajar bahwa apa? Paris, Nevi, Febri. Oke. Nah, ditulis di situ. Hari ini saya belajar bahwa apa? Kemudian dan saya akan mulai apa solusinya? Apa tindakan kalian untuk mengurangi itu? Tulis. Hari ini saya akan belajar bahwa kira-kira contoh ya. Hari ini saya belajar bahwa ternyata penebangan hutan membuat tanah menjadi longsor. Maka dari itu saya akan mulai menanam pohon. Sudah belum? Sudah? Sudah ya? Oke, Maura coba sebutkan apa mau? Now. Hari ini saya belajar bahwa hutan gundul menyebabkan banjir dan saya akan mulai menanam pohon. Oke, kelompok 1 Mei. Hari ini saya belajar bahwa lingkungan bisa rusak karena manusia dan saya akan mulai buang sampah pada tempat. Oke, siap. Kira-kira satu aksi nyata yang akan diterapkan di rumah apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Yang ini kira-kira apa? Aksi nyata yang kalian lakukan. Menanam pohon di sekitar lingkungan boleh. Oke, pembelajaran hari ini kita cukup sampai situ saja. Jadi pembelajaran selanjutnya, kalian tadi tahu efek rumah kaca? Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan eksperimen apa itu efek rumah kaca. Oke, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu bangga dengan kalian. Nah, hari ini hasilnya mantap, proses belajarnya aktif. Nah, coba kalian masih lemes nih. 1 clap, 2 clap, 3 clap, 4 clap. Let's go. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup. Silakan Paris memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum pulang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasrinnal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum berangkat, sebelum pulang kalian harus operasi semut terlebih dahulu. Jadi keluar harus membawa sampah yang kalian temukan di sini. Sebelum pulang harus membawa sampah yang ada tersisa di kelas. Oke, silakan.